Namun saya tidak tahu apakah ada kaitannya karena kami di dalam sebuah podcast media dan wawancara media mengkritik keras ya. Pak Abraham Samad awalnya tentu menjawab beberapa pertanyaan yang dasar gitu ya, tentang mengenai apa itu channel YouTube Abraham Speak gitu ya. Yang beliau kelola yakni Abraham Samad Podcast. Jadi sejumlah video yang menampilkan narsum terutama Pak Roy Suryo itu dipertanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan teknis seperti akun, email, dan seterusnya. Tentu hal-hal yang sifatnya teknis ini tidak dijawab karena bukan pekerjaan dari seorang Abraham Samad begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini juga kita belum bisa memastikan karena penyidik juga tidak bisa menjelaskan sebenarnya konteksnya itu di pasal yang mana. Karena memang pasal-pasal yang dilaporkan itu masih dijadikan satu ya antara laporan Saudara Joko Widodo. Dan kita ketahui kalau Saudara Joko Widodo laporannya adalah pasal 310, 311, 27A dan 35 Undang-Undang ITE termasuk 32 Undang-Undang ITE. Sementara memang kita ketahui yang disatukan dalam berkas yang ini menjadi bahan dari pemeriksaan Pak Abraham Samad juga laporan-laporan dari sejumlah Polres yang dikonsolidasi di Polda Metro Jaya, misalnya laporan dari Saudara Lecumanan, laporan dari Andi Kurniawan dan juga Maret Samuel Suiken. Pasal-pasal yang dikenakan juga disatukan yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan, juga tentang pasal 28 ya 2 Undang-Undang ITE. Memang yang dipertanyakan kami adalah ada satu pasal yang dulu sempat muncul dalam proses penyelidikan yakni pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pemberitahuan kabar bohong yang dianggap ya klien kami ini diselidiki dalam konteks adanya perkara pemberitahuan bohong yang menerbitkan kerusuhan di tengah masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE junto 45A Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun saya tidak tahu apakah ada kaitannya karena kami di dalam sebuah podcast media dan wawancara media mengkritik keras ya institusi yang disebut dengan Peradi Bersatu karena setiap ada konferensi pers atau wawancara media mereka menyatakan ada laporan yang melaporkan diantaranya adalah Peradi Bersatu. Namun setelah SPDP kami terima, yakni surat perintah dimulainya penyidikan yang itu ditujukan kepada Kejaksaan DKI yang ditembuskan kepada klien kami, yang ditindaklanjuti hari ini pemeriksaan saksi untuk pertama kali dalam proses penyidikan, itu tidak ada satupun laporan atas nama Peradi Bersatu, yang ada hanya individu-individu yang kami sebutkan tadi. Ada Maret Samuel Suiken, ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan, dan terutama juga laporan dari Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Sementara itu yang bisa kami update dan nanti kalau sudah selesai kami infokan lagi ya dan mohon bersabar. Mungkin itu dulu. Berarti pemeriksaan Bang Abraham kali ini atas laporan dari Pak Jokowi dan juga yang lainnya atau Pak Jokowi aja? Ya, kalau dari surat panggilannya ini adalah laporan yang disatukan baik dari laporan Pak Jokowi, juga laporan dari Lecumanan, Andri Kurniawan, dan juga Maret Samuel Suiken. Mungkin rekan Gufron bisa diterangkan tadi pemeriksaan di dalam ya yang mendampingi ya tambahannya. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Memang tadi kami yang mendampingi Pak Abraham Samad ya untuk pemeriksaan sebagai saksi ya. Selain kami juga dari YLBHI ada Kontras, ada IM57 dan kami dari LBH Muhammadiyah. Memang sebenarnya tadi pertanyaannya sudah selesai itu. Udah apakah ada pertanyaan, apakah ada yang saudara ingin jelaskan? Kan biasanya begitu tuh. Saya pikir sudah siap untuk di-print segala macam print out, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda BAP untuk di-print dan kita untuk tanda tangan. Kelihatannya sepertinya penyidik masih perlu konsultasi dengan pimpinannya ya. Jadi kita belum bisa memastikan apakah akan ada pertanyaan tambahan atau tidak. Gitu ya. Saya tidak bisa melihat karena kan belum di-print BAP-nya, kemungkinan bisa 30 pertanyaannya. Dan Pak Abraham Samad awalnya tentu menjawab beberapa pertanyaan yang dasar gitu ya, tentang mengenai apa itu channel YouTube Abraham Speak gitu ya. Bagaimana, apakah dia punya kedudukan hukum seperti apa, legalitasnya, sumber pendanaannya dan seterusnya, siapa pengelolanya, kalau ada tema siapa yang punya ide, siapa yang menghubungi, pertanyaannya siapa yang buat, seperti itulah. Tapi lama-lama Bang Abraham juga kemudian menanyakan kepada penyidik, ini sebetulnya saya diperiksa untuk perkara yang mana? Karena dalam surat panggilannya itu terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Kok pertanyaan tidak ada ini kaitannya dengan tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu peristiwa apa? Ya itulah kira-kira. Jadi ternyata penyidik memang tidak bisa menjelaskan waktu itu. Tapi dia bertanya lagi,
soal apakah saudara pernah mengundang Roy Suryo di podcast? Ya pernah. Tapi kemudian jawabannya saya tidak bisa jawab selanjutnya karena saya perlu penjelasan terkait dengan peristiwa 22 Januari itu apa. Jadi akhirnya lama-lama ya Bang Abraham Samad tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kira-kira gitu loh. Termasuk ditanya juga, saudara tahu nggak organisasi TPUA? Siapa pengurusnya? Begitu loh. Sampai segitu loh. Kemudian apakah saudara datang ke Jogja, ke UGM, ke rumah kediaman di Jokowi di Solo? Sampai ke sana pertanyaan. Tapi Pak Abraham Samad tidak jawab karena saya minta penjelasan tanggal 22 Januari itu apa, peristiwa apa. Dan peristiwa yang di UGM, yang di Solo juga saya tidak ikut, saya tidak tahu apa-apa. Sampai segitu pertanyaan kira-kira. Oh tidak, karena yang di podcastnya dengan Roy Suryo itu kalau tidak salah tanggal 13 April 2025. Jadi sebenarnya kalau bicara lokus tempusnya juga nggak ada hubungannya, makanya Bang Abraham Samad lebih banyak menjawab itu. Saya jawabannya sama. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak kaitan peristiwa dengan tanggal 22 Januari. Yang ternyata kemudian penyidik menjelaskan bahwa tanggal 22 Januari adalah pertemuan awal tim TPUA. Kira-kira gitu yang akan mempertanyakan soal ijazahnya Jokowi. Dari situ lalu disambung-sambungkan bahwa mereka nanti akan rencana ke UGM, akan rencana ke kediaman ke Solo dan seterusnya. Jadi Abraham Samad sama sekali tidak tahu apa-apa soal rencana-rencana itu. Jadi itu kira-kira penjelasannya.